Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julia Rahmawati, kelas PGMI 3B. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan laporan proyek Based Learning. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Bu Sri Mulyati selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan sumber belajar. Pada presentasi kali ini, saya akan mempresentasikan tentang laporan akhir yang berjudul Penerapan Video Animasi sebagai Upaya Pengembangan Sumber Belajar pada Materi Perkalian di kelas 3 SD. Yang pertama itu latar belakang. Dilatar belakangi oleh minimnya siswa yang bisa mencapai kriteria ketuntasan minimal atau KKM dalam pembelajaran matematika, sehingga ditemukan bahwa siswa tersebut belum paham dasar dari sebuah perkalian, yang berakibat siswa itu merasa kesulitan dalam memahami pelajaran matematika. Untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik dalam pembelajaran matematika, maka perlunya strategi penyampaian yang menarik. Sebagaimana menurut penelitian terdahulu, bahwa salah satu media pembelajaran yang inovatif yang dapat digunakan pada proses pembelajaran ialah media video animasi. Selain itu, menurut penelitian Sablik pada judul Jurnal Video Based Learning PACE, eksperimen pertama dengan video based learning dimulai selama Perang Dunia Kedua, yaitu ketika tentara dilatih dengan kombinasi audio dan kaset film, menghasilkan peningkatan keterampilan pada mereka. Maka, rumusan masalah yang ditemukan yaitu rendahnya motivasi belajar siswa terhadap pembelajaran matematika karena strategi pembelajaran yang dinilai kurang menarik. Selain itu, kurangnya media yang mendukung dalam proses penyampaian pembelajaran. Maka, tujuan penelitian ini yaitu menerapkan pemahaman konsep dasar perkalian kepada peserta didik dengan memberikan media pembelajaran yang menyenangkan guna meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Yang pertama yaitu analisis kebutuhan. Dalam analisis kebutuhan, pada tahapan pertama ada menentukan permasalahan. Sesuai dengan latar belakang yang tadi disebutkan bahwa siswa belum paham dasar dari sebuah perkalian, sehingga berakibat pada hasil belajar siswa, sebagaimana juga berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Erlina Aprilian, permasalahan yang ditemukan sama, yaitu rendahnya minat belajar siswa dalam pembelajaran matematika materi perkalian. Selain itu, menurut Muhibah dan Iba, pembelajaran matematika dinilai kurang menarik bagi peserta didik karena sulit dipahami. Dan juga saya mewawancarai guru wali kelas 3 di MI Az-Zahra bahwa peserta didik itu cenderung menghafal pada perkalian tanpa memahami konsepnya terlebih dahulu, sehingga menghambat pemahaman materi matematika bagi beberapa anak yang sulit menghafal, sehingga disimpulkan bahwa permasalahan yang ditemukan yaitu rendahnya minat belajar serta kurangnya pemahaman terhadap konsep dasar perkalian. Maka dari itu, tujuan yang diambil dalam melihat permasalahan tersebut, saya mengambil judul penerapan video animasi sebagai pengembangan sumber belajar pada materi perkalian di kelas 3. Sebagaimana menurut Duwina Permatasari, bahwa penerapan video animasi dalam pembelajaran memiliki hubungan signifikan terhadap perhatian, ketertarikan, motivasi, serta hal lainnya yang ada pada siswa. Maka dari itu, tujuan adanya media video animasi diharapkan dapat meningkatkan minat belajar peserta didik terhadap materi dasar perkalian. Selanjutnya yaitu karakteristik siswa.
Siswa kelas 3 SD sekitar 9-10 tahun memiliki pemikiran yang terorganisir dan rasional, sehingga pada tahapan ini disebut tahap konkret. Meskipun anak bisa memecahkan masalah secara logis, mereka belum bisa berpikir abstrak. Maka dari itu, melalui tahapan pendekatan melalui video animasi ini cocok digunakan karena bisa menerapkan pendekatan konkret, piktorial, lalu abstrak kepada peserta didik. Selanjutnya yaitu hambatan dan sumber. Karena mata pelajaran matematika itu rumit, kurangnya motivasi, kebiasaan belajar, guru yang ketat, dan prestasi yang rendah dalam ujian, maka hambatannya karena kurang terampilnya dalam menggunakan media pembelajaran. Selain itu, kurangnya sarana dalam menunjang penggunaan media tersebut. Dan sumber yang diambil yaitu dari kurikulum merdeka. Selanjutnya yaitu analisis performa. Terbatasnya media pembelajaran pada pelajaran matematika dan metode pengajaran yang tidak bervariasi kurang meningkatkan perhatian siswa, sehingga menyebabkan mudah bosan, sulit memahami materi. Sedangkan materi perkalian ini memiliki tuntutan intelektual yang signifikan untuk dipahami dan akan mempengaruhi keterampilan pembelajaran matematika selanjutnya. Sehingga agar peserta didik mudah mengingat, mudah memahami, perlulah adanya media pembelajaran yang mendukung. Selanjutnya, identifikasi kesenjangan. Temuan di lapangan menyatakan bahwa sebagian besar peserta didik mengalami kesulitan pada materi karena bersifat abstrak, sehingga hasil belajar peserta didik pada pelajaran matematika sangatlah kurang. Hal ini menyebabkan menurunnya semangat belajar dan motivasi peserta didik. Selanjutnya yaitu pengumpulan informasi. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, maka disimpulkan bahwa pengumpulan informasi ini berdasarkan penelitian terdahulu. Inovasi dalam menghadapi permasalahan tersebut perlu adanya media pembelajaran yang mendukung dalam meningkatkan pemahaman serta motivasi belajar siswa. Dan media itu yang cocok adalah media video animasi. Selanjutnya, karakteristik peserta didik. Karakteristik peserta didik di kelas rendah masih berada pada tahap operasional konkret. Seperti yang sudah tadi disebutkan, maka perlulah disuguhkan pembelajaran yang bermakna, yaitu proses pembelajaran yang melibatkan interaksi antara siswa dengan siswa, siswa dengan guru. Adapun karakteristik peserta didik di kelas rendah itu yaitu gamifikasi. Artinya, dalam pembelajaran guru harus mampu merancang model yang memungkinkan adanya unsur permainan sehingga anak senang dalam belajar. Lalu ada gerakan gembira. Maksudnya, guru harus merancang model pembelajaran yang memungkinkan anak itu bergerak. Karena konsentrasi anak itu masih rendah, maka guru harus mengurangi waktu duduk saat anak mengikuti pembelajaran. Selanjutnya, kerja tim. Guru harus merancang model pembelajaran yang memungkinkan anak belajar bekerja atau belajar dalam kelompok. Guru harus merencanakan kegiatan pembelajaran dalam kelompok kecil untuk memecahkan suatu permasalahan. Dan yang terakhir yaitu keterlibatan. Agar anak lebih paham dengan mata pelajaran tersebut, maka perlulah ada keterlibatan langsung dalam proses pembelajaran tersebut. Selanjutnya, telaah tujuan pembelajaran. Capaian pembelajaran yaitu siswa dapat melakukan operasi perkalian dan pembagian bilangan cacah sampai 100 menggunakan benda-benda konkret, gambar, dan simbol matematika. Ini bersumber dari capaian pembelajaran kurikulum merdeka. Selanjutnya, tujuan pembelajarannya memahami konsep serta melakukan operasi perkalian dan pembagian bilangan cacah sampai 100 dengan berbagai representasi visual dan strategi perhitungan. Dengan menampilkan video animasi mengenai perkalian, diharapkan peserta didik ini mampu memahami dan menyelesaikan persoalan perkalian tersebut.
Selanjutnya, telaah materi ajar. Alasan dipilihnya materi perkalian karena masih banyak peserta didik yang hanya sebatas menghafal namun tidak memahami konsep dari sebuah perkalian. Sebagaimana dikatakan oleh Duyen bahwa anak-anak itu berhasil melakukan prosedur matematika tapi tidak memiliki hal-hal pemahaman. Selanjutnya, materi ajar. Tahapan dalam menjelaskan materi ajar itu meliputi menyebutkan pengertian perkalian, menjelaskan terbentuknya sebuah perkalian menggunakan gambar, mendeskripsikan sifat komutatif pada perkalian, menerapkan strategi perhitungan pada perkalian. Selanjutnya yaitu alasan pemilihan media. Alasan saya memilih media video karena pembelajaran matematika itu dianggap kurang menarik, sehingga berpengaruh juga pada hasil belajar peserta didik. Maka, untuk mengatasi hal tersebut, sebagaimana menurut Muhibah dan Iba, salah satu pembelajaran yang inovatif itu yaitu media video animasi. Karena media video animasi adalah media pembelajaran yang menghasilkan gambar dan audio yang berkesan dan hidup, serta menyimpan pesan pembelajaran. Selain itu juga, penelitian oleh Aprilia dan kawan-kawan membuktikan bahwa penggunaan media video dapat meningkatkan minat belajar peserta didik. Selain itu, menurut Lalian, bahwa video pembelajaran sebagai media pembelajaran yang memberikan dampak positif bagi siswa dalam proses pembelajaran pada aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Pada aspek kognitif, anak mampu mengingat dan memperkuat pemahaman terhadap pembelajaran. Pada aspek afektif, video dapat mempengaruhi sikap dan emosi siswa, sedangkan pada aspek psikomotor, yang sulit dipraktikkan dapat dilakukan berulang-ulang melalui pembelajaran individual dengan menggunakan video pembelajaran. Selanjutnya, yaitu keunggulan media video animasi. Ada 4 keunggulan dalam media video animasi. Yang pertama, membuat konsep yang rumit menjadi mudah dipahami, menarik perhatian, bisa digunakan pembelajaran jarak jauh, dan menyenangkan. Selanjutnya, storyboard dari video animasi ini. Dibuka oleh Salam. Lanjut ke pembahasan pertama yaitu tentang pengertian perkalian. Selanjutnya, penerapan bentuk perkalian kepada menggunakan sebuah gambar. Selanjutnya, sifat perkalian, strategi perkalian, dan terakhir evaluasi. Rangkuman dan tutup. Setelah itu, rencana anggaran biaya. Pada anggaran biaya pembuatan media ini yaitu senilai 100.000 karena media pembelajaran ini hanya memerlukan kuota internet. Maka sesuai RAB di atas, harga jual media video animasi ini sekitar 100 sampai 150.000. Sekian pemaparan presentasi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.